tolonglah bang, jangan stiker stiker itu jangan bunyikan mulu lah, sakit kuping. Stiker. Iya, bunyi bunyi apa itu? Apa Pak? Pak jangan merokok, bisa nggak? Oh iya, maaf maaf. Iya, silakan. Bagaimana bang Tadi kata abang tentang tadi? ini kan tentang bersetinja. Itu larangan siapa itu bersetinja tanpa menggunakan tulang dan arang itu dari siapa? Ya larangan tapi ya dari ajaran Islam lah, dari ajaran Islam gitu. Ajaran Islam itu berasal dari Allah dan Nabi atau dari hal lain juga, Pak? Ya semuanya datang dari Allah lewat Baik, utusannya Bapak baca Nabi ya. Muhammad gitu. Oh, bukan hanya Ya, satu utusan, Bapak bisa baca ya. Nih ya, silakan. Ini ada Arabnya juga kalau Bapak mau ya. Ini Arabnya. Bapak bisa baca Arab. Bisa baca Arab. Hadasanna Ibnu Majah, hadasanna Fahru Razik. biasanya bagaimana bacanya tuh gitu. Ya, langsung aja lah, Pak. Daripada Bapak ngekernya lama, nih. Sunan Abu Daud 35. Bisa baca ya, Pak ya? Bisa bisa. Bisa ya. Aku besarin lagi ya, Pak ya. Supaya ini cepat bacanya agak dibesarkan dikit. Nih. Silakan dibaca, Pak. Kepada Rasulullah SAW berkata, wahai Muhammad, teranglah umatmu untuk beristinja dengan tulang atau kotoran binatang atau arang, karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan rezeki kami pada hal tersebut. Maka Rasulullah SAW melarang umatnya untuk melakukan demikian. Iya, kalau beristinja itu bang, setahu saya ya, istinja itu tujuannya kalau abang tahu bagaimana tujuannya istinja? Istinja ya Tujuan istinja aja, istinja nggak ada itu, hubungan dalam iman. iya Kalau kan di ini dalam ada. kekristenan nggak ada hubungan antara yang namanya mau cebok pakai kapur ke mau pakai tanah ke mau apa, nggak ada hubungan dengan iman kami. Ini kan iman Nah, itu. Anda. Ya, Nah, makanya kutanya tentang yang namanya istinja ini kan bangsa jin datang kepada Muhammad. Artinya nah, selain dari Allah dan Muhammad, ada larangan dari bangsa jin juga kan? iya, Tadi Anda bilang kepada hanya dari Allah. iya kan sudah dilarang itu. Mana Dilarang siapa yang umatnya ngelarang? itu telah menjadikan rezeki, maka Rasulullah SAW melarang umatnya. Itu kan. Itu ada Yang melakukan meminta ini demikian demikian. siapa? Hah? Yang meminta untuk melarang itu siapa? Ya Rasulullah itu kan ada bang, sudah jelas. Janganlah diel-el, itu sudah jelas. Rasulullah SAW melarang. Coba-coba dari atas, dari atas. Coba coba baca baca baca. Telah datang utusan dari bangsa jin ngomong sama Muhammad, wahai Muhammad, laranglah umatmu bersitinja dengan tulang atau kotoran binatang atau arang. Dengar nggak? Terus Yang minta untuk melarang ini bangsa jin atau bukan? itu lihat riwayat di atasnya lihat lihat riwayatnya itu lihat. Itu hadis. Ya hadis, benar yang saya ngomong Hadis dari tadi ini hadis bukan? itu iya, hadis itu ada tiga Sohi, macam. Ada sohi, yang sohi, sahih. sohi, sohi, sohi. Mau bukan tiga macam aja, mau du sohi doif apa semua saya udah ngerti. Saya pasti tunjukkan dalilnya Iya. sohi. Hmm. Abu Daud telah menceritakan bahwa bin Syarif Al-Masih telah menceritakan bahwa Ibnu Aisyah dari Yahya bin Abu Amru Abdullah dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata telah datang utusan dari bangsa jin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, laranglah umatmu untuk beristinja dengan tulang atau kotoran binatang Siapa yang atau nyuruh larangan. tuh?
Iya, kalau di konteks hadis ini jin bang gitu. Berarti Islam ini juga ajaran dari jin ya? Ya, ya belum tentu lah bang. Kan saya sudah bilang hadis itu ada 3 macam. Belum tentu itu hadis sohe kan, apa sanad hadisnya Loh belum ini tentu Pak, benar tuh gitu. ini sahih. Ya, abang ini bukannya dari Google, bukan dari kitab. Ya gitu kalau dari Google. Ya udah Anda Coba buka nanti. coba dari Google. Coba Sunan Abu Daud 35. Anda punya handphone 2? Enggak, pegang satu cuma. Ya udah Anda kenapa nggak mau konfirmasi dulu? Udah zaman udah maju, Kalau udah ada buku elektronik, ngapain harus kita ribet-ribet, Pak? ya kan, Ngapain ada orang yang ngarang-ngarang hadis seperti ini, Pak? Ya. Jadi gini, ini Pak. Kita nih orang Kristen. Saya ini Kristen, Pak. ya Kristen. Saya kalau ngajar orang, ya, saya tuh jujur, Pak. Anda mau pakai sumber apapun, saya pakai sumber yang jelas. Kalau teman-teman saya kasih tahu tentang ini, saya konfirmasi juga, Pak. Supaya teman-teman juga belajar dengan benar, ya. Karena saya orang berpendidikan, Pak. Ya sama Jadi sama kalau sama. Anda bilang saya tipu, ya. Sekarang Anda bantah di mana siapa yang dari perawi ini yang Kalau menyatakan, contohnya lah dia Anda saya seorang punya yang HP dua. yang nggak ngerti gitu. Silakan. Anda mau Kalau bantah saya siapa? punya HP, ya bang, ya bentar dulu. Kalau saya punya HP 2 tuh ada hadis kayak gitu, tapi teks macamnya itu bukan kayak gitu. Emang Nabi latar Jadi Anda mau belakang pakai bahasa ini, mau pakai bahasa Arab. itu hadis hadis apa itu? Kitab apa Pak? Kitab apa itu bang? Ini 12 hadis Nabi terbaik dari Sunan Abu Daud ini. Coba lah kalau hadis itu dari Bukhari Muslim gitu. Kalau hadis, Oh, jadi Anda coba. hanya percaya Bukhari Muslim aja. Iya bukan gitu. Itu karena Bukhari Muslim itu apa apa namanya? Doptin. Setelah sekali mendengar, ia langsung hafal gitu. Kalau Bukhari Eh, kalau saya bukain nanti juga sama aja semuanya kalian ini. Udah dalilnya sohi sekarang. Kalau memang boleh nggak kalian bersih tinja dengan batu, dengan tulang atau kotoran binatang? Boleh nggak? itu lakar lakar tidak boleh. Lah, tadi kau bilang doif. Kenapa kau bilang tidak boleh? Iya, emang jadi dalam ajaran Islam itu kalau istinja memakai 3 batu. Tujuannya apa? Kalau seandainya kencing ya tidak ada air, adalah saya pernah kejadian nak daki ke gunung gak ada air. Ya saya kencingnya itu memakai istinja 3 batu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan Oke, najis. ini sekali lagi. Itu. Ya, ada 3 batu. 1, 2, 3. Contoh Ah, ini ininya ya. Nah, biar paham. Ini yang laki-laki ya. Nah, ini 3 batu. 1 ya, dibuang. iya, Ya. oke lah. Iya. Kemudian yang kedua dibuang satunya. Yang kedua ininya dibuang lagi ya. Oh lagi, dilihat bersih belum? Tapi harus 3 kali ya, walaupun sudah bersih, ininya harus Iya, tiga harus 3 kali. kali. Nggak boleh 2 kali atau 1 kali ya. Syaratnya harus 3 kali basuhan. Salah satu Bisa. mamsahatin. Nah, 2, 3 dianu lagi. Nah, ya. Nah, baru ini sudah suci. Nah, berarti Kalau sudah bersih pun syaratnya harus Harus karena gitu. Bersih belum tentu, ya kalau bersih belum tentu suci lah kayak gitu. Makanya harus tiga berarti itu kali. kan Kalau ritual 3 kali, kan? ah, Boleh nggak bersih tinja dengan yang namanya arang, tulang, boleh nggak? tidak boleh. Harus memakai batu Karena atau barang karena apa gitu. kenapa tidak boleh? Ya itu kan di apa?
Kenapa tidak boleh? Itu tidak ada keterangan. Ya saya ngikutin aja kalau Karena telah dilarang oleh jin. Nih baca depan Anda, Pak. ini Kenapa tidak boleh? Karena jin melarang. ini Sesimpel itu kalau mau jujur, kalau cara bacanya, Pak. dengarkan Kenapa dulu. Anda harus pakai helm ketika waktu mengendarai sepeda motor? Nanti ditilang. Kenapa? Karena ada undang-undang lalu lintas. Begitu juga kenapa Anda dilarang cebok pakai yang namanya tulang dan arang. Karena dilarang oleh jin. Sesimpel itu. Masa kalian belajar segala sesuatu tetapi tidak tahu apa sih, kenapa sih, kenapa. Waduh, Re, baca aja ini nggak jujur. Dengar dulu. Dengar, santai-santai aja lah gitu. Loh, karena nggak jujur. Saya nggak suka kalau orang tuh nggak jujur. Kenapa Anda dilarang Apa untuk saya cebok nggak jujur, Pak? memakai tulang dan arang dengan kotoran hewan? Nggak boleh, kenapa? Ya nggak tahu lah secara... Loh, ini dalilnya depan Anda dilarang oleh jin. Kenapa Anda harus mutar-mutar lagi? Kalau ada yang Islam ya, kalau ada yang Islam di sini yang nonton, kalau ada yang Islam ya, hadis itu banyak. Cuma yang ini abang yang diterangkan. Coba hadis yang lain lah. Coba buka tentang istinja tuh. Ini menjadi Saya nih... apa? Nih, baca. Muslim nih. Ya, Muslim. Muhammad Langsung aja telah cepat nih. menceritakan kepada kami, Abdurrahman telah menceritakan kepada kaum musyrikin, berkata kepada kami, sesungguhnya aku melihat sahabat kalian Rasulullah mengajarkan kepada kalian hingga masalah adab beristinja. Ini ya, dari hebatnya Islam itu sampai cara untuk membersihkan apa tuh, berkencing atau berak itu diajarkan dalam Islam. Hebatnya Islam. Kenapa dilarang dengan kotoran hewan dan tulang? Dan beliau juga melarang dari beristinja dengan kotoran hewan dan tulang. Beliau bersabda, janganlah salah seorang kalian beristinja kurang dari 3 batu. Emang bang, masa tulang kan bagaimana tulang tuh ya? Dari hayawan, arang. Karena Kan apa sambungannya tadi? Karena jin melarang, telah datang utusan dari bangsa jin. Itu hadis dari Abu Daud tuh yang Bukhari Muslim aja. Iya, ini Muslim juga melarang kan bersitinja dengan kotoran hewan dan tulang kan? Ajaran nggak lain. Ini cuma Dol, fokus. Dengar. Abang ini kan cuma arti apa nyaman, nggak tahu dalamnya bagaimana, nggak tahu apanya, cuma konteks Apa ini Sahih Muslim lagi? Ini Sahih Muslim, kau mau bilang doif Muslim? Mau bilang maudu Muslim? Mau bilang apa? Ini mutawatir loh, Dek. Kau tahu arti mutawatir nggak? ya, mutawatir itu bersambung namanya. Diriwayatkan secara massal. Ngapain mereka harus berdusta kan? Ngapain mereka berkumpul? Muhammad bin Abdurrahman ini, Sufyan dari Al-Masih, dari Mansur ini, kenapa harus berkumpul lagi untuk berdusta sama seperti ini? Dari Hisham bin Khalid, dari Dimashi, mereka semuanya kompak mengatakan bahwa jangan bersitinja dengan kotoran hewan. Ya, ini bukan berkumpul ini. Namanya kalau kayak gitu, kata bahasa Arabnya itu dari. Tandanya abang berkata ke saya langsung, itu namanya dari abang. Banyak kan yang berkata kan? Ini kalau Banyak kan yang berkata kan? yang kan kitab itu banyak, macam-macamnya kitab itu banyak. Tapi ini Bukan, banyak yang berkata, manusia bukan kitab. Banyak kan yang berkata kan? iya banyak. Tapi kalau Mereka itu ngapain kalau satu orang yang lain dengan satu yang lain harus bermufakat jahat untuk berdusta? Kan nggak mungkin kan? nggak mungkin, jelas. Ya udah, berarti hadis ini sahih, benar atau tidak? Sohe. Ya udah. Terus Ini kalau saya ajar ini memang susah ini kali ini. Makanya ajaran Islam itu berasal dari
jin atau tidak nih? Saya tidak tahu pada Alkitab, pada apa-apa, saya tidak tahu saya. Oh, kalau nggak tahu ya derita Anda. Ini hadis ini yang dibahas. Coba lah Bukhari Muslim itu buka. Tadi jangan Anda itu yang terus. minta. Tadi kan Anda yang minta mau Iya, bahas jangan ini. itu Ya udah Anda mau bahas apa deh? jin masa. Susah sekali Anda ini. Ya lah, coba lah abang tanyakan tentang apa gitu. Anda aja ini nggak tahu Anda mau jawab apa lagi. Ya karena apa? Hanya Jadi hal-hal kalau cebo gitu aja lah, tadi Anda sudah bangga. meremehkan dia. Janganlah kayak Loh, gitu. Biasa Anda aja. hanya ini aja Anda membantah dengan yang namanya dusta. Boleh nggak orang Islam itu berdusta? Nah, ini sudah ini. Tidak boleh kecuali dalam 3 hal. Ada pengecualian dia, tidak boleh. Tapi 3 hal yang boleh. Boleh. Itu Islam, Bang. Islam itu kan kalau tidak diperbolehkan Islam itu semua, ngatur sama Tuhannya. Ketetapan Tuhannya Islam itu boleh diatur oleh manusia. bentar dulu. Saya belum selesai bicara. Bohong, sepengetahu saya, bohong itu tidak boleh kecuali dalam 3 hal. Kalau abang tahu apaan? Stiker ketahui ini jangan dipencet terus lah. Boleh berdusta dalam 3 hal. Yang pertama berbohong kepada istri. Yang kedua membela agama. Benar nggak? Terus yang ketiga, Mendamaikan. Benar. Boleh nggak ketika waktu membela agama berdusta? Membela agama berdusta. Contohnya seperti apa, Bang? Ya seperti yang Anda lakukan barusan. Ya seperti apa? Ya seperti yang Anda lakukan sekarang membela agama. Biar penonton bisa tahu gitu bagaimana. Seperti yang Anda lakukan sekarang. Anda lagi bela agama nggak? Ya saya cuma ingin bersharing tentang bagaimana gitu. Iya, Anda sedang bela agama atau tidak? Masuk pada ya aslinya Bang, andaikan abang itu dengan secara damai, jangan sejadi apa? Jangan saling menjatuhkan gitu. Bersering-sering dengan damai, enak Bang. Ya gitu. Kalau abang Pak, saya ini tidak menjatuhkan siapapun. Pertanyaan saya tadi mudah. Apakah ajaran Islam itu ya diajarkan oleh jin juga? Ada larangan dari jin juga? Anda yang nggak jujur. Suatu waktu Anda bilang sohi, suatu waktu Anda menolak, suatu waktu Anda itulah yang dilakukan berdusta dalam 3 hal. ya kan, Jadi kalau Anda mau menceramahi saya, minimal Anda ngaca, Pak. Saya ini jujur saja dulu. Saya harus dusta atau saya harus berbohong atau saya harus ngapain kalau ilmu saya nggak ada. ya, Yang terpenting adalah jujur. jujur. Terus Kalau Anda tidak jujur, apa yang sedang Anda lakukan? gini ya. Saya ada acara nih. Kalau abang Ya udah. ingin berdiskusi, berdiskusilah dengan apa namanya? Yusuf PI itu, abang Ustaz Yusuf PI, Bang Suma itu sebanding dengan abang, ya gitu. Jangan abang berdiskusi dengan orang-orang Islam yang gak tahu apa gitu, gak tahu apa. Janganlah. Kasihan. Selalu saya lihat abang itu meremehkan gitu.
Bapak bisa nonton tuh, VT saya ada Yusuf PI itu berdusta lagi tuh. Itu VT saya, Anda bisa nonton di situ. Saya diskusi dengan siapa aja, silahkan ditonton supaya Anda tahu siapa saya nanti. Yusuf itu apa namanya ya? Yusuf itu sesuai dengan kenyataannya lah, emang kayak gitu. Tapi abangnya ngeyel, gitu Kok kan. ngeyel? Janganlah ketawa, stiker ketawa dipencet-pencet. Enggak kok, saya enggak pencet. Saya tetap menghargai Anda ketika Anda meminta. Ya, walaupun Anda dengan ketidaktahuan Anda, ya, saya hanya ingin supaya Anda tuh belajar membaca secara kritis, ya. Ya. Jadi kalau memang nggak ngerti apa-apa, ya udah turun aja ya Pak ya. Hadis tuh bang, dengarkan dulu. Hadis itu Saya nggak usah ngajarin saya kalau tentang hadis. Anda tadi suruh saya untuk diskusi dengan si Zuma, si PI kan. Anda udah nggak bisa ngajarin saya, jangan ngomong lagi. Iyain aja Pak, bilang aja iya Pak ya. dengarkan dulu, dengarkan. Kalau udah bersandar pada Yusuf PI, Zuma, tidak perlu lagi untuk ngomong ke saya, nasehatin saya. Anda kan sudah tahu bahwa kelas Anda di bawah saya. Anda meminta supaya saya berdiskusi dengan yang namanya Yusuf PI. Di bawah. Kok tiba-tiba Anda mau nasehatin saya, biji mana? Coba. Saya ada perlu saksinya. Saya ada perlu ya. Apa namanya? Cobalah. Nabi apa? Yesus ya. Saya tanya nih. Anda belajar dulu agama Anda, jangan ngomongin agama orang. Saya nggak suruh Anda belajar tentang Yesus. Belajar dulu, benar nggak ini utusan dari jin yang ngomong kepada Muhammad, Muhammad turutin ngomong kepada umat. Sesimpel itu, jangan ngomongin agama orang dulu. Agama sendiri nggak ngerti mau ngomong tentang agama orang lagi. Belajar agama sendiri saja dulu. Nggak usah ngomongin agama orang. Anda tidak akan ngerti. Saya Pak, saya sebelum belajar agama Anda, saya ngerti tentang hadis, tentang dalil, tentang tafsir, tentang yang namanya kitab. Sebelum saya nyebrang, saya belajar kitab saya dulu sendiri. Saya memahami kitab saya dulu, baru saya datang kepada Anda semua ini. Mencari umat-umat yang sering menyerang agama saya. Anda paham gak tujuan saya di sini? Memang untuk datang untuk itu. Untuk Datang untuk mencari umat-umat Mokondo yang selalu bicara agama saya seperti Dondi Setan, si Endang Sunandar, si Kainama. Saya nggak ada masalah dengan agama lain. Tetapi kenapa mereka nggak ngajarin Anda untuk jadi pintar? Kenapa ngomongin agama orang? Kenapa mereka ini banyak ustadz-ustadz ini, mereka yang dikatakan sebagai ustadz seperti Yusuf PI, kenapa nggak ngajarin Anda? Kenapa ngomongin agama saya? Padahal sekolah pun tidak. Sedangkan pendeta kami, sekolah kami itu dari S1, S2, S3, profesor. Tanpa mereka pun kami sudah belajar. Kenapa kalian ngomong? Ya, terus dulu, jangan ngomong terus. Jangan ngomong terus. Saya ya bukan gak belajar lah, belajar. Makanya gak tahu macamnya hadis yang doif, yang mutawatir, yang tawadu, yang sohe, yang maudu, kayak gitu. Saya tahu. Hadis itu kan banyak. Abangnya itu cuma mengklaim hadis tersebut, tidak tahu tafsirannya hadis bagaimana. Bukan cuma Quran yang ada tafsirannya, Bang. Hadis itu juga ada. Karena itu ilmu mentahan itu. Wis, penonton ini ada yang turunin aja, bah. Ya wis, saya turun. Bukan saya takut ya, menuruti penonton. Belajar dululah hadis, tafsirannya Quran itu sudah tafsir, gak bakal nyampe akal mana siapapun kalau gak pakai tafsiran.
Turun, buang-buang kuota Yes, aja kalau turun. udah mengalah turun aja di situ.